Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmawiyah Parinduri pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10 semua jurusan. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini walaupun dalam bentuk daring. Ibu harap semangat kalian tetap terjaga untuk pembelajaran kali ini. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbula. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan mempelajari mengenai ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama umat Islam. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas mengenai definisi ataupun pengertian dari ukhuwah. 2. Dasar hukum tentang ukhuwah, bentuk-bentuk dari ukhuwah, manfaat ukhuwah, dan cara menciptakan ukhuwah. Definisi ukhuwah. Kata ukhuwah menurut bahasa berasal dari kata akhun, artinya berserikat ataupun persaudaraan. Jika kata ini dirangkai dengan Islamiyah, maka pengertian ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang bersifat Islam atau yang diajarkan oleh Islam. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Selanjutnya, bentuk-bentuk ukhuwah. Ada 4 macam ukhuwah yang dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu yang pertama, ukhuwah ubudiyah. Ukhuwah ubudiyah adalah persaudaraan karena sesama makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ukhuwah insaniyah ataupun yang biasa disebut dengan ukhuwah basariyah adalah seluruh umat manusia bersaudara karena mereka semua berasal dari satu ayah dan ibu, yaitu Adam dan Hawa. Yang ketiga, ukhuwah watoniyah wan nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang keempat, ukhuwah fid dini al-Islam, yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Manfaat ukhuwah. Adapun manfaat ukhuwah adalah yang pertama, ukhuwah menciptakan wihdah ataupun persatuan. Sebagai contoh, dapat kita lihat dalam kisah heroik perjuangan para pahlawan bangsa negeri yang biasa dijadikan landasan betapa ukhuwah benar-benar mampu mempersatukan para pejuang pada waktu itu. Tidak ada rasa sungkan untuk berjuang bersama. Tidak terlihat lagi perbedaan suku, ras, golongan. Yang ada hanyalah keinginan bersama untuk merdeka dan kemerdekaan. Yang kedua, adanya persaudaraan ukhuwah yang dapat menciptakan kekuatan ataupun kuah. Karena rasa persaudaraan atau ikatan keimanan yang sudah ditanamkan dapat menenteramkan dan menenangkan hati yang awalnya gentar menjadi tegar, sehingga ukhuwah yang telah terjalin dapat menimbulkan kekuatan yang maha dahsyat. Yang ketiga, ukhuwah sebuah kerelaan yang lahir dari rasa ukhuwah yang telah terpatri dengan baik, pada akhirnya memunculkan rasa kasih sayang antar sesama saudara seiman, yang dulunya belum kenal sama sekali, namun setelah dipersaudarakan, semuanya dirasakan bersama. Inilah puncak tertinggi dari ukhuwah yang terjalin antar sesama umat Islam.
Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Artinya, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk ataupun berbuat fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Cara menciptakan ukhuwah. Sesuai dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12, dijelaskan bahwa ada hal yang harus kita hindari agar ukhuwah tercipta. Yaitu yang pertama, dilarang memperolok-olokkan baik antar individu maupun antar kelompok, baik dengan kata-kata maupun dengan bahasa isyarat, karena hal ini dapat menimbulkan rasa sakit hati, kemarahan, dan permusuhan. Yang kedua, dilarang mencaci atau menghina orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan, apalagi bila kalimat penghinaan itu bukan sesuatu yang benar. Yang ketiga, dilarang memanggil orang lain dengan panggilan gelar-gelar yang tidak disukai. 4. Dilarang berburuk sangka. Ini merupakan sikap yang bermula dari iri hati ataupun hasad dan dengki. Yang kelima, dilarang mencari-cari kesalahan orang lain. Khusus dalam menciptakan ukhuwah Islamiyah ataupun persaudaraan antar sesama muslim, dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan sholat berjamaah di masjid. 2. Menebarkan salam dan tidak saling acuh. 3. Membantu meringankan beban yang sedang menghimpit saudaranya. 4. Saling memaafkan. 5. Menjauhi perbuatan maksiat seperti minum khamar dan judi. 6. Saling mendoakan dengan kebaikan. Yang mana ini adalah merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan dalam menciptakan ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti ataupun melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kamu realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di sini ada latihan tugas yang mana ini nanti kamu kerjakan sesuai dengan petunjuk dari yang ada di Google Classroom. Ibu akan buatkan nanti di Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.